Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311, Prodi PGSD kelas C 2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul Telaah Perkembangan Kurikulum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk membangun potensi dari tiap-tiap individu, sehingga tujuan utama dari pendidikan merupakan sebagai wadah untuk pengembangan potensi dan juga mencerdaskan manusia. Nah, lembaga pendidikan yang menyadari akan perannya tentunya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara maksimal. Lembaga pendidikan tentunya menentukan tujuan berupa apa yang akan dicapai oleh masyarakat dalam jangka kurun waktu tertentu. Kurikulum diartikan sebagai dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik melalui proses pengalaman belajar. Nah, kualitas di sini dimaknai dengan baik itu kualitas dari bahan atau media pendidikan itu sendiri atau kualitas dari proses pendidikan itu sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kurikulum merupakan seperangkat rancangan yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan yang berisikan tentang pemikiran-pemikiran pendidikan, tujuan-tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan dan juga proses pembelajaran, serta rancangan-rancangan lainnya yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Sebagai mindset, kurikulum yang disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat sehingga dapat menuntun siswa untuk mencapai tujuan jangka panjang. Menurut filosofisnya, pengembangan kurikulum melibatkan aliran-aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Aliran perennialisme ini memiliki pandangan pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan manusia yang dalam keadaan sekarang ke keadaan kebudayaan ideal. Nah, aliran esensialisme memiliki pandangan pendidikan hendaknya memiliki nilai-nilai yang jelas dan juga tahan lama dalam memberikan kestabilan serta memiliki tata aturan yang jelas. Nah, sedangkan aliran rekonstruksivisme adalah aliran yang bersifat merombak tatanan lama menjadi tatanan yang lebih modern. Nah, aliran-aliran inilah yang menjadi salah satu hal mendasar dalam proses pengembangan kurikulum di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum ini merupakan sebuah tujuan yang harus dicapai atau yang akan dicapai dalam suatu pendidikan. Jadi tentunya kita memerlukan adaptasi dengan lingkungan atau era pada zaman itu untuk proses perkembangan kurikulum. Nah, di Indonesia sendiri itu sudah pernah mengalami beberapa pergantian kurikulum. Nah, yang pertama ada kurikulum rencana pelajaran yang mengalami 4 kali perombakan, dimulai pada tahun 1947 sampai tahun 1968. Nah, yang pertama ada rencana pelajaran 1947. Ini merupakan kurikulum pertama yang muncul pada masa kemerdekaan. Nah, pada kurikulum ini perubahan kisi-kisinya lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, kurikulum yang kedua adalah rencana pelajaran terurai 1952. Nah, di mana kurikulum ini sudah lebih mengarah ke pendidikan nasional. Nah, kurikulum ini memiliki ciri isi dari pelajaran itu harus berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga ada kurikulum rencana pendidikan 1964, yang dimana ini lebih bersifat ke kreatif dan produktif. Kurikulum ini menitikberatkan pada 5 aspek, yaitu daya cipta, rasa, karya, karsa, dan moral, yang kemudian disebut dengan Pancawardhana. Nah, kurikulum yang keempat ada kurikulum 1968 yang merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yang dimana yang berubah adalah struktur yang tadinya Pancawardhana berubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan juga kecerdasan khusus. Tujuan dari kurikulum ini yaitu untuk berupaya membentuk manusia Pancasila sejati dan juga meningkatkan moral, budi pekerti, serta kepercayaan beragama. Materi pelajaran pada kurikulum ini lebih bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan lingkungan sekitar.
Nah, kategori perombakan kurikulum yang kedua yakni kurikulum berorientasi pada pencapaian tujuan dimulai pada tahun 1975 sampai tahun 1994 yang artinya dimulai pada masa Orde Baru. Nah, prinsip dari kurikulum ini lebih mengacu pada pemahaman isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Kurikulum ini lebih menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Nah, di sini ada kurikulum 1975 yang dimana berprinsip lebih berorientasi pada tujuan, menganut pendidikan integratif, menekankan pada efisiensi dan efektivitas, menganut pendekatan sistem instruksi, dan dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1984 yang merupakan perubahan dari kurikulum 1975 yang dimana dianggap sudah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kategori perombakan kurikulum yang ketiga yakni kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP dimulai pada tahun 2004 sampai 2006 yang dimana diberlakukannya kurikulum ini karena dianggap pada kurikulum sebelumnya peserta didik kurang menguasai keterampilan atau pengetahuan keterampilan atau skill pada hasil pembelajaran. Nah, kurikulum selanjutnya ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004 yang dimana kompetensi di sini dimaknai sebagai perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang terefleksikan pada kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, orang yang memiliki kompetensi dalam bidang ini tentunya akan tercermin dari pola perilaku sehari-harinya. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP. KTSP merupakan kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Diterapkannya KTSP sesuai dengan apa yang tertuang di dalam undang-undang. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kurikulum merupakan seperangkat rencana yang memiliki tujuan dalam pendidikan yang ingin dicapai. Kurikulum memerlukan evaluasi yang akan menjadi bahan perubahan kurikulum seiring dengan perkembangan zaman. Kurikulum hendaknya memiliki landasan yang kuat dalam penyusunannya agar dapat menuntun penggunanya mencapai tujuan jangka panjang.